Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dimanapun saudara pada hari ini berada, kita akan beribadah online. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami boleh berada Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami, supaya ibadah kami ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bagimu-lah hormat kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua siap beribadah. Haleluya, amin. Mari kita bacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat beribadah hari ini. Selamat berjumpa dengan kekasih hati kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang kasih, mari bersuka cita bahwa persembahan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh bertemu muka dengan Engkau di dalam roh-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membawa syukur kami kepadamu hari ini dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau mengizinkan kami untuk melihat tata kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami membawa syukur kami, maka mujizat itu terjadi buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab oleh kuasa darah-Mu kami sudah diselamatkan, kami dimenangkan, kami dipulihkan hari ini. Haleluya.
Mari bawa penyembahanmu sama Tuhan. Biar setiap mulut kami menyembahmu Tuhan Yesus. Dimanapun kami menyembah Tuhan, kami percaya Roh-Mu hadir. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu,
mukjizat terjadi buat setiap kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara buat kami. Engkau sanggup bahkan jauh lebih dari yang kami pikirkan Tuhan. Engkau menjadi jawaban atas doa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Kami bersuka cita sebab kami orang-orang yang dipilih dan berkemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, mari sama-sama yang berkemenangan katakan amin. Haleluya. Sekali lagi katakan yes gitu saudara yang kekasih. Saudara diberkati. Apapun yang terjadi, tetap bersorak-sorai sama Tuhan. Tetap mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara yang kekasih, kita bersuka cita di hadapan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
dekat sama Tuhan saudara, supaya ketika sangkakala ditiupkan, nama saudara dan nama saya disebut. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari saudara yang kekasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saudara bisa menabur, tidak dengan tangan yang hampa kita datang kepada Tuhan. Amin. Saudara tabur, saudara bisa masukkan ke amplop dan saudara serahkan ke gereja, atau saudara bisa transfer ke rekening yang nanti tertera di akhir ibadah ini. Haleluya. Kita akan tetap diberkati. Amin. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yang manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau
kehidupan kami. Terlebih-lebih untuk ibadah kami hari ini ya Bapa. Kami percaya setiap hamba-hambamu, setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah kami hari ini ya Bapa, semuanya tidak pernah sia-sia. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang kaya raya, Allah yang sungguh indah. Kami percaya Bapa, atas ketaatan kami ya Bapa, Tuhan pasti memperhitungkan setiap jeripaya kami, setiap umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Semuanya Tuhan perhitungkan. Terima kasih Bapa. Bahkan sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Bapa di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Ambil alih semuanya Bapa. Tuhan kuasai hati kami, Tuhan kuasai pikiran kami. Ampunin akan dosa-dosa kami, agar tidak terhambat buat berkat firman Tuhan. Urapi hamba ya Bapa, biar Engkau yang pakai mulut bibir lidah hamba, agar setiap perkataan yang keluar dari dalamnya bukan semata-mata dari hamba, tetapi di dalamnya Roh-Mu yang bekerja, sehingga kami yang mendengarkan, kami diberi telinga seorang murid yang senantiasa setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saya percaya saudara yang mengikuti ibadah kita hari ini pasti diberi Tuhan kesehatan, kekuatan, karena saudara merupakan umat-umat yang setia, umat-umat yang taat. Hari ini kita boleh belajar, kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-10. Sekali lagi, Kisah Para Rasul yang ketiga, ayat 1 sampai ke-10. Oke, saya akan bacakan. Kalau saudara membawa Alkitab ataupun teks, saudara boleh mengikuti membacanya. Di sini perikopnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, hari ini tema firman Tuhan saya bawa adalah Tuhan memberi lebih dari yang dipikirkan. Tuhan memberi lebih dari yang kita pikirkan. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, di sini kita bisa melihat kisah tentang penyembuhan seorang yang lumpuh sejak lahir. Seorang yang lumpuh sejak lahir. Ya, usianya sekitar 40 tahunan. Tuhan memberikan dia anugerah yang cukup luar biasa, yaitu anugerah kesembuhan. Nah, dalam kehidupan kita sering ketemu atau bertemu atau diperhadapkan kepada orang-orang pengemis. Ya,
bermacam-macam sikap, baik sifat dan fisiknya pengemis tersebut. Ya, ada yang sehat, ada yang cacat, bahkan ada yang pura-pura cacat untuk dapat memperoleh belas kasihan dan rasa iba terhadap orang-orang yang ditemukannya, untuk mereka boleh mendapatkan sedekah. Karena memang sedekah adalah gaya hidupnya. Berbeda dengan yang kita baca hari ini. Di sini dikatakan di ayat 2 bahwa seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga harus diusung dan diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Diusung dan diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Di sini kita bisa melihat bagaimana dia mengharapkan belas kasihan dari orang-orang untuk mengangkat tubuhnya agar ia dekat dengan pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara boleh bayangkan, dari satu tempat ke tempat lain, satu tempat ke tempat lain, dia minta belas kasihan orang, dia minta uluran tangan orang atau ketergantungan terhadap orang tersebut agar dia masuk ke gerbang bait Allah, supaya ia dapat mendekat kepada orang-orang yang akan beribadah, orang-orang yang datang berdoa untuk mendapatkan sedekah. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, coba kita bayangkan bagaimana jika hidup kita bergantung kepada orang. Bagaimana jika hidup kita harus memelas kasihan kepada orang. Rasanya nggak nyaman, rasanya nggak enak. Apalagi kita mengharapkan sedekah, mengharapkan orang memberikan kita sedekah. Yang menjadi pertanyaan penting, ya, yang menjadi pertanyaan penting dari bacaan hari ini adalah kenapa orang yang lumpuh ini hanya meminta sedekah? Kenapa orang yang lumpuh ini hanya minta sedekah? Mengapa dia nggak meminta kesembuhan? Ya, sekarang kenapa orang lumpuh ini hanya meminta sedekah? Mengapa nggak meminta kesembuhan? Kita tahu bahwa orang ini duduk di depan pintu gerbang bait suci. Sudah pasti dia bertemu dengan banyak orang yang mau berdoa. Tetapi dia hanya melihat orang-orang itu hanya sebatas pemberi sedekah, tidak lain dari itu. Ketika dia melihat orang-orang datang ke bait suci Allah, dia memandang orang itu tidak lebih dari pemberi sedekah, mengharapkan uluran tangannya untuk diberikan sedekah. Pertanyaannya adalah, kenapa dia hanya meminta sedekah? Padahal jelas-jelas yang dibutuhkannya adalah kesembuhan. Kenapa dia hanya meminta sedekah? Padahal jelas-jelas dia kesembuhan yang diharapkannya. Seberapapun sedekah yang dia dapatkan, seberapapun sedekah yang dimiliki atau diberi orang, ya, itu tidak akan pernah merubah hidupnya. Itu pasti tidak akan pernah merubah hidupnya. Karena ketika hari ini diberi sedekah, esok dia akan mengemis lagi. Hari ini diberi sedekah, esok dia akan mengemis lagi. Begitu terus-terusan, begitu terus-terusannya. Sehingga kesembuhan yang diharapkan tidak ada. Itu tidak akan merubah gaya hidupnya. Dengan memberi banyak sedikitnya sedekah, ia tetap menjadi pengemis. Karena sedekah tidak bisa merubah hidupnya. Karena yang bisa merubah hidupnya adalah kesembuhan. Hanya itu yang bisa merubah hidupnya, kesembuhan, bukan sedekah. Karena ketika dia sembuh, sedekah bisa dia raih. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita baca tadi, pada waktu petang, tepatnya pukul 3, di sini dikatakan kedua rasul Tuhan, ya, kedua rasul Tuhan Yesus yang begitu kuat, yang begitu hebat, yang penuh kuasa, tadi Petrus dan Yohanes, ketika dia masuk ke bait suci, mau masuk masih di gerbang. Nah, kedua rasul ini melihat pengemis untuk meminta sedekah kepada mereka. Pengemis tersebut juga melihat kedua rasul ini tidak lain hanya pemberi sedekah, tidak lain hanya sedekah, sedekah dan sedekah di dalam gaya hidupnya.
Kembali lagi pertanyaannya, kenapa dia hanya meminta sedekah? Jawabnya sangat simpel, ya. Kalau kita baca di Kisah 4 ayat 22, ayat selanjutnya, di situ dikatakan 40 tahun umurnya dia menerima kesembuhan. Artinya dia lumpuh sejak lahir sampai dengan 40 tahun. Dia lumpuh sejak lahir sampai usianya 40 tahun lamanya. Sudah otomatis dengan lahir sampai 40 tahun, dia menanti-nantikan mujizat kesembuhan. Bahkan sudah berupaya mencari dan berdoa untuk kesembuhannya. Tetapi apa yang dia dapatkan? Dia belum menerima apa-apa. Sehingga rasa bosan, rasa jenuh, karena terlalu lama menderita atau mengalami lumpuh, sehingga dia malas. Kalau saya lihat, malas dan tidak memikirkan kesembuhannya. Tetapi dia memikirkan bagaimana dia boleh mendapatkan sedekah. Waktu yang lama membuat kita atau membuat orang tersebut tidak mampu lagi untuk bermimpi. Dia tidak memiliki harapan kehidupan ke depan untuk lebih baik. Kita tahu, dengan waktu menunggu, waktu yang lama itu menjadi tantangan buat iman kita. Nah, kalau saudara sama seperti orang lumpuh ini, karena saya melihat bahasa lumpuh, kata lumpuh, ya, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lumpuh itu tidak dapat bergerak, tidak dapat digerakkan, itu anggota tubuh. Tetapi kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia bisa juga tidak bisa berlangsung. Ya, kalau bagi yang punya ekonomi, usaha, kita punya ekonomi, tetapi karena pandemi melanda seperti ini, ya, ini pandemi baru masuk tahun yang pertama. Sebelum-sebelumnya bisnis kita tidak maju, bisnis kita tidak ada perkembangan, atau sakit penyakit kita, ya, sakit tahunan, sakit apapun, kita sudah berusaha berobat ke sana sini, sudah minta hamba-hamba Tuhan untuk berdoa, kita mempunyai rasa bosan karena waktu menunggu, belum memiliki kepastian jawaban untuk memperoleh kesembuhan, untuk memperoleh bisnis yang lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi. Ya, gak usah orang seperti kita. Abraham juga, kalau kita lihat, dia itu dikenal oleh bapak orang beriman. Ia betul-betul bergumul dengan waktu, di mana imannya diuji dengan waktu. Abraham dipanggil saat usia 75 tahun. Dan Ishak lahir saat usia Abraham 100 tahun. 25 tahun dia menunggu jawaban dari doanya. Dalam masa penantian itu, berkali-kali ia terjadi pergumulan kepada Tuhan. Terjadi dinamika imannya. Kalau bahasa saya itu, dia bilang sama Tuhan, ya udahlah Tuhan, biarlah Ismail saja yang berkenan kepadamu. Tetapi Tuhan bilang, bukan Ismail, tetap dari Sarah yang akan menjadi anakmu, menjadi anak perjanjian. Nah, apa yang membuat mereka bergumul terlalu lama? Yaitu waktu menunggu yang terlalu panjang, waktu yang menunggu terlalu lama, menguji iman mereka. Sampai seberapa besar iman mereka menunggu jawaban dari janji-janji Tuhan. Jadi, karena sudah terlalu lama dia lumpuh, bahkan dia mengharapkan kesembuhan, sudah tidak ada lagi di pikirannya, sudah tidak ada sama sekali di benaknya. Sehingga sama sekali untuk mengharap kesembuhan selama lahir sampai 40 tahun semuanya sia-sia. Mereka mungkin sudah dilakukan yang terbaik, sudah berdoa, mengharap jawaban doa, tidak ada lagi. Jadi rasa bosan. Kita juga manusia, atau kita juga anak-anak Tuhan, terkadang memiliki rasa bosan. Sampai-sampai kita nggak mau ibadah lagi, kita nggak mau ikut-ikut seminar atau KKR lagi, karena kita merasa Tuhan belum menjawab. Percuma saya, ada bahasa percuma. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus,
Yang sangat menarik dari jawaban kedua Rasul Tuhan Yesus kepada orang ini, di sini dikatakan di ayat 6 tadi, emas dan perak tidak ada padaku. Loh, kenapa Petrus menjawab emas dan perak sementara orang itu tidak meminta emas dan perak? Dia hanya meminta sedekah. Ya. Petrus menjawab emas dan perak tidak ada padaku. Sementara si pengemis tidak minta emas dan perak, dia hanya minta sedekah. Disinilah menggambarkan bahwa emas dan perak ini merupakan kedua logam yang mulia. Itu dicari-cari dan kejar orang, bahkan menjadi kebanggaan manusia. Tujuan utama manusia untuk meraih keuntungan adalah emas dan perak. Itulah gambaran yang diberikan oleh kedua rasul tersebut. Jika kita baca di ayat 6 tadi, kita lanjut. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Luar biasa apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Tuhan berikan kepada pengemis tersebut adalah suatu hal yang luar biasa, yang tidak pernah diperolehnya selama ini. Melebihi emas dan perak. Coba saudara bayangkan bahwa kesembuhan orang ini jauh lebih berharga dari emas dan perak. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang hamba Tuhan mungkin gak bisa memberikan engkau emas dan perak. Sekali lagi, seorang yang berkenan kepada Tuhan mungkin gak bisa memberikan kepadamu emas dan perak. Tetapi firman Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa seorang hamba Tuhan bisa menolongmu, bahkan sanggup memberikan kepadamu sebuah hal yang lebih jauh lebih berharga dari emas dan perak. Tuhan sanggup memberikan lebih dari yang kau bayangkan. Tuhan sanggup memberikan lebih dari yang kau pikirkan. Tuhan menolong dan menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Apa yang tidak bisa kamu peroleh, apa yang tidak pernah kamu dapatkan dari orang lain, sesungguhnya kamu akan peroleh dari Tuhan. Tuhan mampu memberikan sesuatu hal kepadamu lebih dari yang kamu minta, lebih dari yang kamu ucapkan, lebih dari yang kamu pikirkan. Untuk itu mari terus hidup bergantung kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan pemeliharaannya. Banyak hal yang sulit yang tidak bisa kita pahamin, bahkan melebihi kekuatan kita terlebih-lebihnya. Adanya COVID-19 ini, apalagi sekarang varian baru sudah keluar, B117. Saya mau katakan, kita nggak perlu ragu. Apapun yang akan terjadi, kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita percaya, ada mujizat yang besar pasti terjadi atas kehidupan kita. Dan Tuhan sanggup memberikan lebih dari yang kau bayangkan, lebih yang dari kau pikirkan. Yang penting kita bergantung kepada Tuhan. Serahkan semuanya, taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Firman yang mengajar kami agar apapun yang kami alami ya Bapa, Tuhan memberikan jawaban yang pasti. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan di luar dugaan kami, di luar kemampuan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau pakai ya Bapa, agar kami senantiasa menjadi garam dan terang untuk rumah tangga, untuk lingkungan, untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Katakan amin lebih kencang lagi saudara. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ke depan. Kepada yang bertugas kami persilakan.
ibadah online Minggu 21 Maret 2021. Shalom. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui khotbah online hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Klerus Tapea yang telah membagikan firman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan sepekan Senin sampai hari Sabtu, doa pagi via Zoom bersama Gembala Ryan 18, mulai jam 6 pagi sampai jam 7.30 pagi WIB. Zoom ID 89581896233, passcode doa pagi, atau lihat flyer di WA Group. Jumat malam, Cool Integrity dan doa malam, mulai jam 19.30 malam via Zoom ID 434690238, passcode Cool atau lihat di WA Group. Minggu Ibadah Minggu 28 Maret 2021 dilakukan offline dan online di channel YouTube GBI Grand Resident. Sekian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena campur tangan Tuhan, ibadah online pada hari ini berjalan dengan baik Tuhan. Semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami diberikan nafas kehidupan, kami diberikan segalanya Bapa. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu saja, bukan oleh karena kuat dan hebat kami. Sungguh Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada hari ini melalui ibadah online ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus terus Engkau memberkati Bapa dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, apapun yang dibuatnya Tuhan semuanya berhasil. Jadikan dia kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya, anaknya, istrinya. Tuhan Yesus memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman mengajarkan kami untuk taat, untuk berserah penuh kepadamu. Tuhan Yesus, kami akan menerima janji-janji-Mu Bapa. Berkat-Mu Bapa selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Kami alami Bapa oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk Bapa Pendeta Tuhan Yesus, KWDM Nathan Karangan Bapa sebagai gembala di GBI Residen ya Bapa. Terus Kau memberkati Tuhan, hikmat marifat Roh Kudus turun atas hamba-Mu. Kau memberkati pelayanannya Bapa. Apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan sobat berhasil. Biar jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau juga memberkati Ibu Agnes Bapa. Tuhan, jadikan dia Bapa tiang doa tengah-tengah gereja-Mu ini, tidak menopang pelayanan Bapak Gembala kami Bapa. Terus berikan lutut yang kuat ya Bapa, untuk selalu berteluk sehadapan-Mu Bapa, membawa pergumulan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hikmat marifat-Mu juga turun atas hamba-Mu Bapa. Keluarga besar yang diberkati Bapa, anak-anak cucu dan menantu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga dalam doa Tuhan untuk Bapak Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoro Harjo Bapak, bisa dengan keempat wakilnya, Tuhan memberkati, pelayanan itu memberkati, berkat-Mu turun atasnya Bapak. Begitu juga dengan Bapak Gembala Raya 18 Bapak Andi Markus Tuhan memberkati, keempat wakil juga Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Kau memberkati Bapak sehingga Bekasi ini dimenangkan hormat kemuliaan-Mu. Bahkan Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk gembala cabang dan juga gembala ranting yang saat ini melakukan ibadah-Mu juga memberkati, berkat-Mu juga turun atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami satu tubuh Kristus di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik dan sungguh sangat baik. Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk umat-Mu yang saat ini sedang ibadah online, menyaksikan ibadah online pada hari ini Bapak. Berkat-Mu juga turun Bapak. Apa menjadi pergumulan Tuhan Yesus umat-Mu, Engkau yang mengetahuinya Bapak. Tuhan, Kau selalu tak terbatas ruang dan waktu. Yang saat ini sakit memperoleh kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang saat ini Tuhan mengalami beban berat, Kau angkat bebannya dalam nama Yesus Kristus. Yang saat ini mengalami jalan buntu, Kau bukakan jalan dalam nama Yesus Kristus. Apapun pergumulan dari umat-Mu, Engkaulah jawabannya Bapa. Karena Engkau adalah Allah semesta alam ini. Engkau Allah
yang sungguh luar biasa. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau juga memberkati Bapa. Berkat-Mu turun Bapa ke setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Terus ya Bapa, Kau berikan hati yang melayani Bapa, yang sungguh-sungguh ya Bapa, yang sungguh-sungguh Kau melayani Engkau dengan segenap hati. Tuhan memberkati semuanya Bapa. Apa yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebelum kami Tuhan meninggalkan dan juga sebelum kami akan lanjutkan aktivitas kami kembali Bapa, kami rindu Tuhan bisa menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita tutup ibadah ini dengan menerima berkat dari Allah Bapa. Buka hati saudara, angkat tangan saudara sebagai tanda iman untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di sorga, dan kasih karunia dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan turun atasmu pada saat ini, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara dalam seluruh kehidupanmu sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus Kristus kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis ya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.